Halo sobat semuanya, apa kabarnya hari ini? Pasti kabarnya baik-baik ya. Amin, yang penting kita semuanya sehat-sehat. Oke, di video ini kita wajib belajar ya. Ya, wajib belajar biologi. Oke, di video kali ini saya akan membahas teori di kelas 12, yaitu tentang sintesis protein. Wow. Ya, sintesis protein itu artinya pembentukan protein atau pembentukan polipeptida. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat, membantu khususnya peserta didik atau siswa-siswi kelas 12 yang sedang belajar untuk memahami materi sintesis protein. Oke, jangan lupa yang baru hadir di channel saya silahkan klik tombol subscribe, kemudian loncengnya jangan lupa like, komen, dan share kepada setiap media sosial kalian. Oke, langsung saja kita simak teorinya. Ini dia. Oh iya, ada yang lupa. Materi sintesis protein ini kan termasuk kompleks. Tapi jangan takut bro, kita sederhanakan aja bro, kita mudahkan. Karena hidup itu udah susah ya, jangan disusahin lagi. Harus disimpelkan, harus dimudahkan. Dan di video kali ini hanya membahas teori yang sederhana mengenai sintesis protein plus 2 contoh soalnya. Kenapa? Karena akan ada di video berikutnya khusus untuk latihan soal sintesis protein. Supaya apa? Supaya lebih mudah dipahami. Oke? Sintesis protein. Apa itu sintesis protein? Nah, sintesis itu artinya adalah pembentukan. Jadi, sintesis protein itu adalah proses pembentukan protein atau proses pembentukan polipeptida. Apa itu bro polipeptida? Polipeptida itu sama dengan protein, itu sinonim. Nah, sintesis protein ini terjadi di dalam sel, tepatnya di ribosom. Di video yang sebelumnya udah ada ya tentang ribosom ya. Waktu belajar kelas 11. Kelas 11 itu belajar organel, ada tentang ribosom. Jadi, ribosom itu kan butiran kecil halus. Disitulah tempat terjadinya namanya si pembentukan protein. Tapi sebelum dia ke ribosom nanti ada melalui yang namanya nukleus dan sitoplasma. Kita lanjut bro. Oke, saya panggil bro supaya lebih fun ya, supaya lebih jangan tegang-tegang sekali belajarnya ya, enjoy saja. Nah, jadi sintesis protein ini ada 2 tahap, cuman 2 tahap aja. 2 tahap aja bro, nggak usah banyak-banyak ya bro. Yang pertama namanya transkripsi. Yang kedua itu adalah translasi. Transkripsi, translasi. Transkripsi, translasi. Bagi yang baru dengar, diulang-ulang aja sampai bosan ya. Iya, bercanda. Bro, transkripsi itu sama dengan pencetakan ya. Kayak cetak uang bro, mencetak uang gitu ya. Nah di sini mencetak kodon ya, mencetak kodon namanya. Yang kedua itu namanya translasi. Translasi itu bro artinya penerjemahan atau penterjemahan. Nah ibaratnya translate. Yang ditranslate siapa? Yang diterjemah siapa? Di sini nanti bro, di translasi yang ditranslate, yang diterjemah itu adalah apa? Yang ditranslate itu adalah si kodon tadi. Si kodon akan ditranslate menjadi asam amino. Gitu bro. Bro, di antara tahap nomor 1 dan tahap nomor 2, di antara transkripsi dan translasi, itu masing-masing mereka punya ada 3 subtahap lagi bro. Ada 3 namanya inisiasi, tahap awal, elongasi, yang pemanjangan, dan yang ketiga terminasi. Ya, aku ulangi ya bro, inisiasi, elongasi, terminasi bro. Itu ada di transkripsi dan ada juga di translasi. Ya, di transkripsi ada, di translasi ada juga bro. Ya ingat ya, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Bisa bro? Berikutnya bro, tempat terjadinya si transkrip itu terjadi di nukleus bro, atau di inti sel. Sementara untuk translasi itu terjadi
di sitoplasma bisa atau di ribosom. Oke bro, jangan lupa ya bro, nukleus nomor 1, yang kedua sitoplasma atau ribosom. Oke bro, di keep ya, disimpan ya. Bro, sekarang kita agak serius sedikit ya. Dikit aja seriusnya. Karena kita masuk ke mekanisme atau tahap dari si transkripsi dan tahap si translasi. Yang pertama untuk transkripsi, ini ada gambarnya. Nah, perhatikan gambarnya ya bro. Nah, yang pertama itu tahapnya adalah inisiasi. Di inisiasi itu nanti ada RNA polimerase. RNA polimerase itu enzim ya. Kemudian ada promotor. Promotor itu adalah di mana si RNA pol atau RNA polimerase itu terikat pada untaian DNA. Itu disebut dengan promotor. Nah, ini promotornya, ini RNA polimerasenya. Nah, ciri yang berikutnya di inisiasi, nanti si RNA polimerase ini bro, dia akan membuka untaian DNA. Cara memisahkan untaian ganda DNA. Karena DNA itu kan ganda ya, 2 utas, jadi terbuka, dipisahinlah satu persatu. Nah, selain itu RNA pol juga akan menyediakan template atau cetakan untaian tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Nomor 2, elongasi. Nah, perhatikan gambarnya. Di elongasi sudah terbentuk molekul RNA. Ini yang saya bulatin. RNA ini sebenarnya adalah kodon ya, hasil dari si transkripsi. Jadi di elongasi itu terjadi yang namanya proses transkripsinya. Ya, yang dibantu oleh si RNA pol ini. Nah, di sini juga terbentuk rantai dari 5 ke 3. Yang ketiga bro, terminasi. Terminasi pada transkripsi ya. Ini adalah fase akhir, tahap akhir di transkripsi. Di terminasi ini berarti proses transkripsi sudah selesai. Artinya kodon atau mRNA sudah terbentuk. Yang ini dia kodonnya. Nah, kemudian RNA pol, enzim RNA polimerase itu sudah melepaskan hasil transkripsi RNA. Nah, ini dia kelihatan terpisah hasil transkripsinya ya, ini. Oke bro, kita masuk ke tahap yang kedua yaitu translasi. Ini ada gambarnya ya. Perhatikan gambarnya bro. Untuk yang pertama itu adalah inisiasi tahap awal. Di inisiasi nanti bro, nah di situ ada si ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin. Artinya yang cocok dengan start codon AUG. Bagian ini bro diperlukan agar tahap translasi bisa dimulai bro. Yang kedua elongasi bro. Elongasi atau memperpanjang rantai. Ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang bro. Makanya di gambar ini kan ada valin, metionin. Itu semuanya panjang. Itu namanya adalah asam amino. Ya. Kemudian bro, di sini mRNA dibaca satu kodon sekali. Dan asam amino yang sesuai dengan kodon itu nanti ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA itu bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Nah ini dia, yang situs A, P, dan E. Proses ini diulang terus-menerus bro. Saat kodon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Yang ketiga bro, terminasi. Nah ini adalah tahap di mana rantai polipeptida dilepaskan bro. Tadi kan polipeptida itulah protein, jadi proteinnya dilepaskan bro. Proses ini dimulai ketika stop codon memasuki ribosom. Bro, stop codon itu ada 3 ya bro, UAG, UAA, dan UGA. Dan di terminasi itu juga membuat rantai protein itu terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom bro. Seperti di gambar ini kan. Nah yang bagian ini ada stop codon. Dan ingat bro, stop codon tadi adalah UAG, UAA, dan UGA. Kita masuk ke contoh soal. Nah contoh soal di video kali ini hanya 2 saja. Karena akan ada video berikutnya untuk latihan khusus sintesis protein. Akan ada latihan soalnya seperti itu. Nah kita perhatikan contoh soal yang pertama. Perhatikan soalnya ya. Tahapan sintesis protein. Ada 5 di sini tahapannya. 1. RNAD keluar inti menuju ribosom dalam sitoplasma.
2 RNA T membawa asam amino menuju RNA D di ribosom, 3 RNA D dibentuk dalam inti oleh DNA, 4 RNA D bergabung di ribosom, 5 terbentuknya rantai polipeptida yang dikehendaki. Nah, pertanyaannya adalah urutan dalam proses sintesis protein yang benar adalah. Nah, pertanyaannya adalah mengenai urutan yang benar. Berarti harus tahu dong bagaimana urutan-urutan berdasarkan teori yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, langsung kita cek satu persatu. Tapi karena melihat pilihan jawaban A sampai E, ada yang sama itu, 3, 1. Berarti kan sudah lebih mudah menjawabnya. Artinya adalah urutan yang pertama itu adalah nomor 3 dan nomor 1. Nah, sisanya urutan ketiganya apa? Kita tinggal cek aja. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Ternyata urutan yang nomor 5 itu memang itu urutan terakhir ya. Yaitu kan terbentuknya rantai polipeptida. Berarti pilihan jawaban yang benar pasti urutan terakhir itu adalah nomor 5. Nah, ternyata di opsi pilihan bergandanya itu cuman A dan C yang pilihan kelima. Berarti B, D, E udah salah. Ya udah kita tinggal cek A dan C aja. 3, 1. Setelah itu apakah 4 atau 2? Kita cek. Kalau nomor 2, RNA T membawa asam amino. Belum lah. Karena kan di nomor 2 kan masih si RNA D. Berarti 4. Berarti jawabannya A. 3, 1, 4, 2, 5. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Pada sintesis protein, urutan mekanismenya dari DNA dapat dinyatakan sebagai berikut. A. DNA dulu, kemudian mRNA, kemudian tRNA. B. tRNA dulu, kemudian mRNA, lalu DNA. Atau C. tRNA dulu, kemudian DNA, kemudian mRNA. D. mRNA dulu, kemudian DNA, lalu tRNA. Atau E. DNA, setelah itu tRNA, kemudian mRNA. Nah, kira-kira apa jawabannya? Berdasarkan teori yang sudah kita pelajari tadi kan, berarti yang pertama itu adalah DNA. Iya, DNA dulu. Setelah DNA baru masuk mRNA. Setelah mRNA baru tRNA. Yang terakhir sebenarnya ada namanya rRNA. Itu RNA yang di ribosom spesifiknya. Nah, berarti di sini jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah A. DNA, mRNA, dan tRNA. Bisa ya diikuti? Mudah kan? Mudah kali ya? Mudah.